Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Nistor Umar. Saya kali ini akan menyampaikan satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam konsep Kristiani, yaitu apa yang disebut dengan konsep Kristologi atau konsep tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan konsep Kristologi dari segi kebenaran firman Tuhan yang dimulai dari keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau sampai dengan karya Tuhan Yesus pada masa yang akan datang. Kiranya apa yang disampaikan dalam pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang seiman yang menonton acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan mulai pengajaran konsep Kristologi ini. Saya terlebih dahulu akan menyampaikan garis besarnya. Garis besar presentasi konsep Kristologi. Di bagian awalnya saya akan menyampaikan pendahuluan, di mana di bagian A saya akan menjelaskan Kristus dalam kekekalan masa lampau untuk membuktikan bahwa Yesus itu dia ada di kekekalan masa lampau. Ada beberapa bukti keberadaan Kristus di kekekalan masa lampau, seperti Mika 5 ayat 1, Yesaya 9 ayat 5, Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 58, kemudian Wahyu pasal 1 ayat 8 dan ayat-ayat yang berkaitan. Kemudian dalam bagian B saya akan membahas keberadaan Kristus dalam Perjanjian Lama. Ada nubuatan Perjanjian Lama di sana, kemudian ada sejarah Perjanjian Lama, tipologi Perjanjian Lama. Dan pada bagian yang C saya akan membahas Kristus dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan tentang inkarnasi Kristus, pelayanan Kristus yang meliputi penderitaan, kematian, kebangkitan sampai kenaikan Kristus ke surga. Dan juga dalam bagian selanjutnya akan dibahas karya Kristus di masa kini, dan juga akan membahas karya Kristus di masa yang akan datang. Sedangkan dalam bagian D, ini bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan keberadaan Kristus atau karya Kristus dalam teologia masa kini. Di sana akan dibahas terkait dengan konsep-konsep tentang Kristus, ada perdebatan, kemudian ada ajaran-ajaran yang menyimpang atau yang kita sebut dengan bidat. Saya akan bahas mulai dari abad pertama sampai dengan masa modern. Dan pada akhir presentasi ini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memulai dari pendahuluannya. Pertanyaan utamanya adalah, apa arti Kristologi? Kalau kita ingin membahas konsep Kristologi, pasti pertanyaan yang muncul adalah apa arti Kristologi? Nah, saudara-saudara, kata Kristologi itu merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu yang pertama adalah Kristos. Kristos ini artinya Kristus, dan kata yang kedua yaitu Logos, yang berarti ilmu atau kata. Jadi Kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Jadi dalam pembahasan saya dalam bagian ini, saya akan membahas tentang konsep tentang Kristus. Kita mulai dari keberadaan Kristus di kekekalan masa lampau. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
ayat-ayat kebenaran firman Tuhan membuktikan bahwa Kristus itu keberadaannya dari sejak kekekalan masa lampau. Yesus ada dan hadir di kekekalan masa lampau. Kita boleh melihat bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka hadir di kekekalan masa lampau. Apa saja buktinya? Kita akan melihat beberapa ayat kunci yang menjelaskan keberadaan Kristus di kekekalan masa lampau. Yang pertama kita lihat dari Mika 5 ayat 1. Untuk lebih jelasnya saya akan membacakan untuk kita semua kebenaran firman Tuhan di dalam Mika 5 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam Mika 5 ayat 1 ini berbicara tentang nubuatan mengenai Kristus atau Mesias. Dikatakan bahwa anak itu akan dilahirkan di Bethlehem, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, bagian ini menjelaskan tentang keberadaan Kristus yang berasal dari kekekalan. Kata sejak dahulu kala, yang dalam bahasa Inggris from the everlasting, adalah kata yang mengandung pengertian waktu yang tak terbatas. Sedangkan pengulangan kata dahulu kala ini menekankan waktu yang tak terbatas atau disebut dengan everlasting. Kemudian kata purbakala dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani olam yang artinya kekekalan. Jadi secara etimologis kata olam berasal dari kata lam yang berarti tersembunyi. Kata ini menunjuk kepada periode ilahi yang tersembunyi atau tidak memiliki asal dan batas waktu normal. Karena itu Mika menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang lahir di Bethlehem dengan menyatakan bahwa Raja itu berasal dari kekekalan masa lampau. Secara ilahi Kristus tidak memiliki awal dan batas waktu atau permulaan kejadian. Nah, ini tentunya berbeda dengan kita sebagai manusia, di mana kalau kita ada titik permulaan dan ada juga titik akhir. Jadi Yesus tidak dicipta, tetapi ia ada dengan sendirinya seperti Bapa dan Roh Kudus, karena dia adalah Alfa dan Omega. Wahyu pasal 1 ayat 8. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian kita boleh melihat dalam bagian yang berikutnya, bukti yang selanjutnya yang menjelaskan keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau adalah Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini menjelaskan terkait dengan nama ilahi. Ada beberapa nama yang disebutkan dalam bagian ini. Pertama, kata penasehat berasal dari kata Yoes, yang artinya seorang yang memiliki hikmat dan kemampuan ilahi untuk menilai dan meneropong
menembusi peristiwa-peristiwa yang ada sehingga melihat kehendak Allah dan penerapannya. Kita boleh melihat perbandingan bagian tersebut di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Dan kemudian istilah yang kedua adalah Allah yang perkasa, yang berasal dari kata El Gibor. Nah, mungkin kita sudah sering kali mendengar kata ini, Bapak Ibu Saudara. Kata El berasal dari kata Elohim dan menunjukkan hakikat pribadinya atau sifat-sifat ilahinya, dan selalu dipakai sebagai nama Allah. Kemudian yang ketiga, nama ilahi yang ketiga adalah Bapa yang kekal, dalam bahasa Ibrani Abi-Ad, yang seharusnya lebih tepat dikatakan Bapa pemilik kekekalan. Tentunya yang dibicarakan di sini adalah Mesias yang akan datang, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal. Ia menguasai zaman. Dan yang keempat, nama ilahi yang keempat di sini disebutkan Raja Damai atau Prince of Peace. Hal ini menyatakan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Raja Damai, sekaligus berbicara mengenai kondisi pemerintahannya yang akan dipenuhi dengan kedamaian. Ini tentunya menuju kepada kerajaan Shalom, kerajaan damai pada masa yang akan datang. Kemudian istilah Sar Shalom ini juga dipakai dalam Sakarya pasal 9 ayat 10, Efesus pasal 2 ayat 14, Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Kemudian bukti yang ketiga yang menyatakan terkait dengan keberadaan Kristus di kekekalan masa lampau adalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Wah, ini adalah ayat yang sangat terkenal. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti sudah sering membaca bagian ini dan mendengarkan khotbah terkait dengan bagian ini. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, ayat ini menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, menarik sekali kata pada mulanya dalam bahasa Yunani enarche. Ini menunjuk kepada suatu waktu dalam masa kekekalan yang silam, yang mustahil didatangi. Jadi kita tidak mungkin untuk datang ke sana. Sebagai manusia kita tidak mungkin untuk datang ke sana. Kemudian pemakaian enarche yang tanpa artikel ini menunjuk pada tidak ada suatu titik tertentu sebagai permulaan logos. Kata kerja en berarti keberadaan yang terus menerus, continuous. Jadi merupakan eksistensi yang berkelanjutan atau yang kita sebut dengan continuum existence. Jadi saudara-saudara, eksistensi logos itu bukan saja tak ada titik mulanya, tetapi juga tidak ada titik akhirnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus Kristus keberadaannya kekal. Kemudian bagian yang selanjutnya yang menjelaskan tentang keberadaan kekekalan Yesus di masa yang lampau adalah di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Ini juga adalah bagian yang sangat terkenal. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering membaca bagian ini atau juga sering mendengarkan khotbah dari bagian ini. Yohanes pasal 8 ayat 58. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Wow, luar biasa. Dalam ayat ini
Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, apa maksud dari perkataan ini? Apa yang dijelaskan oleh Yesus dalam bagian ini? Perkataan Kristus ini bukan saja menjelaskan bahwa ia sudah ada sebelum Abraham, melainkan menyatakan bahwa dirinya adalah aku yang kekal. Nah, di sini Bapak Saudara penekanannya, yaitu Yahweh dalam perjanjian lama sebagai Allah pencipta, yang bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Melalui kalimat tersebut, Yesus hendak menjelaskan kepada orang Yahudi dan semua orang bahwa Abraham tidak ada sejak Allah Tritunggal ada dalam kekekalan. Jadi Abraham tidak ada dalam kekekalan, hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ada dalam kekekalan. Sebelum Yesus lahir secara insani, Kristus sudah ada secara ilahi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Sebagai Allah yang datang dari kekekalan. Sedangkan Abraham datang sebagai makhluk insani saja. Selanjutnya, kata Yunani egeneto, yang artinya menjadi dalam Yohanes 8 ayat 58, menjelaskan bahwa Abraham adalah makhluk yang dijadikan secara alami atau sebagai ciptaan yang berasal dari dunia. Sedangkan istilah ego ini, aku ada, berasal dari Keluaran pasal 3 ayat 14. Dipakai untuk menyatakan status ilahi Kristus sebagai Yahweh yang kekal, karena Dia adalah Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14. Dengan demikian, sebelum Abraham dilahirkan, bahkan sebelum dunia diciptakan, Kristus sudah ada dalam kekekalan masa lampau sebagai pencipta. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Wow, sungguh luar biasa ya keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau. Kemudian, bukti yang kelima yang menjelaskan tentang keberadaan Kristus di kekekalan masa lampau sampai dengan kekekalan pada masa yang akan datang. Yohanes pasal, maksud saya Wahyu pasal 1 ayat 8, kemudian ayat 17, kemudian ada juga Wahyu pasal 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat yang ke-13. Idenya di sana adalah berbicara tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega. Yesus menyatakan bahwa pribadinya itu adalah Alfa dan Omega. Nah, apa maksudnya bagian ini? Istilah yang berasal dari huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani. Kita tahu alfabet Yunani itu dimulai dari Alfa, kemudian diakhiri dengan Omega. Jadi ini adalah huruf pertama dan yang terakhir dalam alfabet bahasa Yunani. Nah, istilah Alfa dan Omega ini mengungkapkan sifat kekekalan Kristus, bahwa ia telah ada dari kekekalan masa lampau sampai kekekalan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, Kristus adalah pribadi yang sudah ada dari kekekalan, yang ada pada saat ini juga, bahkan terus ada sampai pada masa yang akan datang, yaitu kekekalan di masa mendatang. Wahyu pasal 4 ayat 8, pasal 11 ayat 17. Nah, ini tentunya berbeda dengan kita sebagai manusia biasa. Di kekekalan masa lampau kita tidak ada. Kita hanya ada pada saat ini. Bahkan kalau kita percaya kepada Tuhan, baru kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan pada kekekalan di masa mendatang. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya harus berkata demikian. Kemudian kita masuk di dalam bagian B. Sesudah kita berbicara tentang Kristus di kekekalan masa lampau, kita akan membahas Kristus dalam perjanjian lama.
Nah, ini adalah dimensi di mana Allah hadir di dunia menyatakan dirinya melalui peristiwa teofani atau penampakan diri Allah. Kita lihat Kristus dalam perjanjian lama. Yang pertama, bukti keberadaan Kristus dalam perjanjian lama kita boleh melihat di dalam nubuatan perjanjian lama. Saudara-saudara, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi dalam perjanjian lama penuh dengan pengharapan akan datangnya Mesias Israel. Berbagai nubuatan tentang kelahiran, kehidupan, kematian, bahkan kematian Mesias digenapkan dalam perjanjian baru. Nah, sementara nubuat yang lain berbicara tentang kemuliaan yang akan datang. Ada beberapa nubuatan tentang silsilah Mesias. Yang pertama, nubuatan tentang silsilah Mesias dinyatakan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Misalnya kita boleh melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini nubuatan terkait dengan keturunan perempuan yang tentunya di situ menuju kepada Mesias. Ini menjelaskan bahwa akan ada Mesias. Kemudian di dalam Kejadian pasal 4 ayat 25, di sana Mesias berasal dari keturunan Set. Kejadian 6 pasal 9 dinyatakan melalui keturunan Nuh. Kemudian menuju kepada keturunan Abraham. Kejadian 17 ayat 19 melalui keturunan Ishak. Kemudian Kejadian 28 ayat 14 dinyatakan melalui Yakub. Kejadian 49 ayat 10 melalui Yehuda. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai dengan 13. Ini juga bagian yang sangat terkenal dalam dunia teologi, bahwa janji nubuatan tentang Mesias itu dinyatakan melalui Boas, Obed, dan Isai. Akhirnya daftar yang lebih lengkap dinyatakan dalam Matius pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 16, di mana kita boleh melihat ada silsilah Yesus Kristus di sana. Demikian juga di dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-38. Bagian yang selanjutnya menjelaskan tentang kelahiran Mesias adalah tempat kelahirannya yang begitu jelas. Ya, ayat yang sudah kita baca tadi, Mika pasal 5 ayat 1, Matius pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagian ini membuat para ahli Taurat dan imam-imam bisa dengan mudah menasihatkan kepada para majus yang sering kita dengarkan dalam khotbah Natal. Tanda kelahirannya, Yesaya pasal 7 ayat 14, bahwa Mesias akan dilahirkan melalui perawan. Tahun kedatangannya, Kejadian pasal 9 ayat 10, kemudian Daniel pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27, yaitu sebelum kejatuhan Yerusalem pada tahun 79 Anno Domini. Kemudian bagian C, nubuatan tentang pribadi Mesias. Kembali lagi kepada Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ayat ini menyatakan nubuatan tentang kedatangannya dari benih perempuan. Tentu yang disoroti di sini adalah segi kemanusiaannya, yakni memiliki silsilah, adanya hubungan dengan Israel dan tanah kelahirannya di Bethlehem. Dalam Yesaya 7 ayat 14 menjelaskan tempat, tahun, turunan, dan tanda kelahirannya. Selanjutnya dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6 menyatakan keilahiannya. Sementara itu dalam Mika pasal 5 ayat 1 menunjukkan sisi keilahian Kristus maupun sisi kemanusiaannya. Bagian selanjutnya, bagian D, nubuatan tentang kehidupan Kristus, diawali oleh seorang utusan. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, Maleakhi 3 ayat 1. Kemudian sebagai juru selamat, ini kembali dijelaskan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dan bagian juga yang berbicara tentang penderitaan dan juga pemulihannya, Yesaya pasal 53, yang menjadi bagian yang sering kita baca. Kemudian yang bagian E, nubuatan tentang kematian Kristus yang dinyatakan dengan jelas dalam Mazmur pasal 22 dan Yesaya pasal 53.
Selanjutnya bagian F, nubuatan tentang kematian Kristus. Ada banyak ayat yang membahas tentang kebangkitan Kristus. Mazmur 16 ayat yang ke-10, Kisah pasal 2 ayat 25 sampai dengan 31, Mazmur pasal 22 ayat 23, dan Ibrani pasal 2 ayat yang ke-12. Bukti keberadaan Kristus dalam Perjanjian Lama juga terlihat dalam sejarah Perjanjian Lama, yang terlihat dalam misalnya gelar Kristus dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa gelar yang disebutkan di sana seperti Yehova, Sakaria pasal 12 ayat yang ke-10, kemudian Elohim, Yesaya pasal 40 ayat 3, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 yang kita bacakan tadi, kemudian Adonai, Mazmur pasal 110 ayat 1, Mazmur 2 ayat 7. Kemudian istilah yang lain atau gelar Kristus yang lain adalah sebagai malaikat Tuhan atau Yehova. Kita bisa melihat dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan 13, Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai dengan 18, dan Kejadian 24 ayat yang ke-7. Selanjutnya bagian E, Kristus sebagai juru selamat Perjanjian Lama. Nah, kembali lagi kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Yesaya pasal 7 ayat 14. Ini bisa kita komparasikan, kita bandingkan dengan Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, kemudian bagian yang ketiga, bukti keberadaan Kristus dalam Perjanjian Lama itu terlihat dalam tipologi Perjanjian Lama. Ini kita bisa melihat dalam orang-orang yang menggambarkan Kristus. Ya, orang-orang yang menggambarkan Kristus. Misalnya seperti Harun. Ya, kita mendapat keterangan dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian ada juga orang-orang seperti Habel, ada Adam, kemudian Daud, Ishak, Yusuf, Yosua. Ya, penebusan dalam kitab Rut, konsep Goel atau penebus di sana. Kemudian ada juga pribadi seperti Melkisedek dan juga Musa. Selanjutnya, tipologi Perjanjian Lama juga dijelaskan dalam peristiwa-peristiwa yang menggambarkan Kristus. Misalnya seperti pakaian Adam dan Hawa yang bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Peristiwa pemeliharaan Allah atau providensi Allah dalam bahtera Nuh yang kita bisa mendapatkan keterangan dari 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 7. Kemudian peristiwa pembebasan dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga dengan benda-benda yang menggambarkan Kristus. Ya, misalnya korban dalam Perjanjian Lama. Kita bisa mendapat keterangan dari Imamat pasal 17 ayat yang ke-11 bahwa korban dalam Perjanjian Lama itu merupakan gambaran yang menunjuk kepada Kristus atau Yesus sebagai korban yang sempurna yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ada juga kemah sembahyang. Dan yang terakhir di dalam tipologi Perjanjian Lama adalah upacara yang menggambarkan Kristus. Misalnya ada imam, kita bisa mendapat informasi dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kemudian berbicara tentang hari besar Tuhan, misalnya ada Paskah, ada hari raya roti tidak beragi, kemudian buah sulung, dan hari raya pendamaian. Jadi Kristus hadir dalam Perjanjian Lama. Sesudah berbicara tentang Kristus dalam Perjanjian Lama, kita masuk dalam Kristus dalam Perjanjian Baru. Kita akan mengawalinya dengan konsep inkarnasi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep ini merupakan konsep yang
sangat penting dalam kekristenan. Dan konsep ini juga seringkali menjadi bahan perdebatan. Kita akan mengawalinya dengan pengertian inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Nah, kata inkarnasi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu in artinya di dalam dan carne atau car artinya daging. Meskipun kata inkarnasi tidak ditemukan dalam Alkitab, namun gagasan dan konsep itu tersebar secara luas dalam Perjanjian Baru. Dalam teologi Kristen, inkarnasi merupakan karya Kristus. Pribadi kedua Allah Tritunggal mengambil bentuk atau rupa insani untuk menyatukan sifat kealahannya dengan sifat manusia. Nah, ini yang menjadi bagian yang penting. Karena itu sejak inkarnasi, Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sebab ia telah memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia yang menyatu di dalam pribadinya yang tunggal secara abadi. Kita bisa melihat hal itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4, 8 ayat 3, kemudian Galatia pasal 4 ayat 4, kemudian di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 2 Yohanes ayat yang ke-7. Gagasan mengenai inkarnasi dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Di sana dalam bahasa Yunani tertulis hologos sars egeneto, artinya the word became flesh menurut terjemahan NIV, atau firman itu telah menjadi manusia, menunjuk kepada Kristus yang adalah logos yang kekal, yaitu Allah datang ke dunia bukan untuk berubah menjadi manusia, melainkan mengambil rupa di dalam bentuk manusia. Nah, ini perlu kita pahami. Sebab jika Yesus berubah menjadi manusia, maka kealahannya akan lenyap, sehingga yang nampak hanya kemanusiaannya. Dengan demikian, Yesus hanya memiliki satu sifat dan satu pribadi, sebagaimana ajaran apolinarisme. Ini tentunya kita tolak, sebab ini merupakan ajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Jadi yang benar adalah seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian, apa tujuan inkarnasi? B. Kita akan melihat apa tujuan dari inkarnasi. Inkarnasi merupakan sarana ilahi untuk menggenapi rencana Allah, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, ada beberapa tujuan dari inkarnasi. Ada beberapa tujuan dari inkarnasi. Yang pertama, menyingkapkan diri Allah Bapa. Ini yang perlu harus kita pahami, bahwa tujuan dari inkarnasi adalah menyingkapkan diri Allah Bapa. Kristus sendiri berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah hingga saat ini. Karena itu Yesus datang untuk menyatakannya. Ini terlihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, kemudian Yohanes pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menjadi korban penebus dosa. Yohanes menyebut Yesus sebagai domba untuk korban penebus dosa. Kita boleh melihat hal itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menghancurkan kuasa setan.
Salah satu tujuan kedatangan Kristus dalam program inkarnasi adalah untuk memusnahkan dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menjadi teladan bagi manusia. Saudara-saudara, seluruh aspek kehidupan Yesus sesudah inkarnasi, yaitu menyangkut etika, moral, rohani, bahkan tingkah lakunya sebagai manusia, itu menjadi teladan bagi manusia. Tidak heran ada banyak orang yang menganggap, ya walaupun masih salah pandangan, ada orang yang menganggap bahwa Yesus sebagai teladan moral yang mulia. Sekalipun pengertian atau definisi yang benar tentang Yesus, bahwa Yesus tidak hanya sekedar seorang guru atau teladan moral, tetapi lebih daripada itu. Dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat. Nah, bagian yang tadi kita boleh lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Kemudian, tujuan yang kelima dari inkarnasi adalah menggenapi perjanjian Daud. Kita dapat lihat dalam informasi Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 33. Di sana dijelaskan bahwa Maria menerima informasi dari malaikat Gabriel tentang Kristus yang akan memerintah dan duduk di atas takhta Daud. Nah, ini tentunya merupakan perbuatan dalam perjanjian lama. Kemudian kita dapat men-cross-check, membandingkan ayat tersebut dalam Yohanes pasal 7 ayat 42. Kemudian tujuan yang keenam dari inkarnasi adalah menjadi imam besar. Setelah peristiwa inkarnasi, Yesus terlihat dan tampak dalam rupa manusia, sehingga ia dinyatakan sebagai imam besar. Kita bisa membaca bagian tersebut di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kemudian yang selanjutnya, menjadi hakim secara eskatologis pada masa yang akan datang. Allah Bapa telah menetapkan Kristus sebagai hakim yang maha adil untuk memimpin dan memutuskan perkara seluruh dunia di masa depan. Yesus akan menghakimi, dan penghakiman itu telah diserahkan oleh Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Kita bisa membaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-27. Kemudian kita masuk dalam bagian yang kedua. Setelah berbicara tentang inkarnasi, kita akan berbicara tentang kemanusiaan Kristus. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. Dia memiliki dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat manusiawi. Dan kita akan melihat sisi kemanusiaan Kristus dalam bagian ini. Beberapa bukti yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Yang pertama, Yesus lahir secara manusia. Nah, ini perlu kita ketahui, Yesus lahir secara manusia. Kita bisa membaca peristiwa tersebut dalam Lukas pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Kemudian dia juga memiliki sifat dan perasaan manusia. Yesus bisa letih secara fisik seperti yang kita alami. Yohanes pasal 4 ayat 6, haus dan lapar seperti saya dan saudara-saudara. Matius pasal 21 ayat 18, Yohanes pasal 4 ayat 7, Yohanes pasal 19 ayat 28, dan merasakan kesedihan. Yohanes pasal 11 ayat 35. Nah, ini bercerita tentang Lazarus yang meninggal. Kemudian ketika Yesus mendengar peristiwa tersebut, Yesus menjadi sedih, Yesus menjadi berduka cita sebab dia sangat mengasihi Lazarus. Kemudian bukti yang selanjutnya yang menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus adalah Yesus memiliki keterbatasan manusia. Ini tentunya dari sisi manusia. Matius 24 ayat 36. Kemudian Yesus juga memiliki kelemahan manusia, seperti yang terlihat dalam Matius 27
ayat 46. Namun, Bapak Saudara, sebagai manusia, Yesus tidak berdosa. Nah, ini yang perlu dipertegas. Yesus berbeda, kemanusiaan Yesus berbeda dengan manusia yang lain. Sebagai manusia, Yesus tidak berdosa. Nah, ada beberapa bukti yang mempertegas ketidakberdosaan Kristus. Yang pertama, Yesus hanya melakukan kehendak Allah. Ini perlu kita pahami. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Mungkin saya perlu membacakan bagian tersebut. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi, dan Ia yang telah mengutus aku, maksudnya Bapa yang telah mengutus Yesus, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus hanya melakukan kehendak Allah Bapa. Kemudian bukti yang selanjutnya yang mempertegas ketidakberdosaan Kristus adalah Yesus adalah pribadi yang kudus. Ini bisa kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3. Tidak ada salahnya kita membuka 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, ini menjelaskan bahwa Yesus itu kudus, Yesus itu suci. Kemudian bukti yang selanjutnya adalah di dalam Yesus tidak terdapat dosa. Ya, haleluya. Di dalam Yesus tidak terdapat dosa. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Masih kelanjutan dari bagian yang tadi. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi saudara-saudara, perlu dipertegas sekali lagi bahwa sekalipun Yesus memiliki sifat sebagai manusia, namun di dalamnya tidak ada dosa, sebab Dia adalah pribadi yang kudus. Dia senantiasa melakukan kehendak Allah Bapa. Dan bukti yang selanjutnya yang menjelaskan dan mempertegas ketidakberdosaan Kristus adalah Yesus tidak terbukti berdosa. Nah, bagian yang seringkali kita ajarkan, seringkali kita ulangi di dalam khotbah ataupun pengajaran, yakni Yohanes pasal 8 ayat yang ke-46. Mari kita buka bersama-sama, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-46. Saya akan bacakan Yohanes pasal 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Wow, ini luar biasa sekali. Di dalam ayat ini, di dalam bagian ini, Yesus menantang orang-orang yang hadir di situ, secara khusus orang-orang yang tidak percaya kepadanya, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, untuk menunjukkan di mana letak keberdosaannya, atau menunjukkan di mana Yesus pernah melakukan dosa. Nah, ini tentunya adalah pertanyaan yang sangat berani, sangat tegas. Sebab Yesus berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa Yesus pernah berbuat dosa.
dan mereka tidak berani menjawab. Luar biasa. Sekalipun Yesus adalah memiliki sifat manusia, namun dia tidak berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita lanjut ke bagian yang berikutnya, kita akan masuk di dalam bagian yang menjelaskan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini bagian yang perlu kita lihat bersama-sama. Dan untuk memperjelas bagian ini, saya telah menyiapkan satu cuplikan video singkat yang menjelaskan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Wait. Don't be afraid. Where is the child? We have come a long way to greet him. This is the King of Israel, who will take away the sins of the world. I did not know what we were to find. And coming here, a stable, I thought my brothers were mistaken. But now I see the justice of it. There could be no other place. Not in glory, but in humility. Accept these poor tokens of our homage. Incense to perfume the halls of the mighty. Gold for kingly rule. Myrrh, the most precious herb of the East, and the most bitter. And now, a word of warning. Leave here as soon as you can. Herod's soldiers have followed us, hoping we'll lead them to you. He knows of this birth. He'll seek out a child to kill him. Go into Egypt. It may not be for long. Herod's days are... Nah, itu dia Bapak Saudara tadi video yang menceritakan tentang kelahiran Kristus ke dunia. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, ada orang-orang Majus yang datang dari timur yang mempersembahkan harta mereka sebagai persembahan yang terbaik. Baik, kita lanjut kepada bagian yang ketiga, pelayanan Kristus, yang berbicara tentang penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga. Bagian A, pelayanan Kristus. Bapak Saudara, kalau kita membaca kitab Injil-Injil, di sana kita bisa melihat sebuah gambar yang lengkap tentang pribadi Kristus, di mana setiap kitab itu memiliki tekanan istimewa masing-masing. Nah, jadi kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka memiliki penekanan masing-masing ketika berbicara atau menceritakan tentang pribadi Kristus.
Apa penekanan mereka tentang pribadi Kristus? Kita akan lihat. Yang pertama dari kitab Matius. Rupanya Matius dalam menulis suratnya, Matius itu menyajikan Kristus sebagai raja. Anak Daud yang bertata atas Israel. Nah, ini tentunya tidak lepas dari penerima dari surat itu, yakni orang-orang Yahudi. Jadi sengaja Matius menekankan pribadi Kristus sebagai raja, anak Daud yang bertata atas Israel, dengan tujuan supaya surat ini dapat diterima dengan baik, dapat dimengerti, dapat dipahami oleh pembaca suratnya. Kemudian kita maju kepada kitab Markus. Di dalam kitab Markus ada banyak orang yang sering menyebut Markus ini sebagai Injil tindakan, Injil secara praktis. Markus mengajarkan Kristus dan pekerjaannya sebagai hamba. Yesus adalah hamba. Yesus adalah hamba yang melayani, doulos. Dan tentunya sekali lagi ini sengaja dibuat penekanan begini supaya orang-orang yang menerima suratnya bisa memahaminya dengan baik. Kemudian di dalam kitab Lukas menekankan aspek dari kemanusiaan Kristus. Ya, kita bisa melihat penekanan tersebut ketika kita membaca kitab Lukas. Sekali lagi ini tentunya ditujukan untuk pembaca suratnya. Sedangkan Yohanes, kalau kita membaca secara keseluruhan, kitab Yohanes menjelaskan tentang keilahian Kristus, bahwa ia benar-benar anak Allah dan bahwa mereka yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita bisa baca dulu di sana. Saya akan bacakan untuk kita. Yohanes pasal yang ke-20 Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Ini menjelaskan tentang keilahian Kristus. Ayat 30 saya baca mulai dari ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini merupakan penekanan Yohanes yang merupakan inti atau tema dari kitab Yohanes, bahwa Yohanes hendak menjelaskan tentang keilahian Kristus, bahwa ia benar-benar anak Allah dan mereka yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan lihat penderitaan dan kematian Kristus. Berbicara tentang penderitaan dan kematian Kristus, ada banyak nats dalam Perjanjian Lama dan Injil yang meramalkan kematian Kristus. Seperti Mazmur 22. Nah, ini Mazmur yang sangat terkenal, kita sudah sering kali membacanya. Kemudian Yesaya pasal 53, nubuatan yang sangat jelas yang menunjuk kepada Yesus Kristus atau Mesias. Kemudian Markus pasal 8 ayat 31. Ya. Markus pasal 8 ayat 31. Mungkin saya akan bacakan untuk kita semua. Markus pasal 8 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi,
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, Yesus telah menceritakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengalami penderitaan. Kemudian Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Lukas pasal 9 ayat 22, firman Tuhan berbunyi, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kembali lagi penekanannya adalah Yesus mulai menceritakan tentang penderitaan dan kematiannya. Nah, saudara-saudara, apabila orang menerima Alkitab, tentu juga akan menerima fakta tentang penderitaan dan kematian Kristus. Seluruh Injil dan seluruh surat-surat kiriman memberikan pernyataan dan menerima fakta kematiannya. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan 66, Markus pasal 15 ayat 21 sampai 47, Lukas 23 26 sampai 56, Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 42, Roma pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-7, kemudian 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 2 Korintus pasal 5:15, dan terakhir Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Kemudian bagian yang berbicara tentang kebangkitan dan kenaikan Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dari iman Kristus, dari iman Kristen. Murid-murid yang mula-mula didorong untuk bersaksi bagi Kristus sebab mereka percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dan benar-benar bangkit kembali secara badaniah dari kuburnya. Kita bisa melihat dalam Matius 28 ayat 8, Markus 16 ayat 8, Lukas 24 ayat 8 sampai dengan 10, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-2. Mungkin tidak salah kita membaca bagian-bagian tersebut. Matius 28 ayat 2, Matius 28 ayat yang ke-8. Matius 28 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, ini terjadi ketika mereka melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong. Kemudian Markus pasal 16 ayat yang ke-8. Markus 16 ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, serta gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus betul-betul mati dan betul-betul bangkit. Selanjutnya dalam Lukas pasal 24 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 24 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 10. 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
Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ya. Kemudian yang terakhir, Yohanes pasal 20 ayat yang kedua. Yohanes pasal 20 ayat yang kedua. Yohanes pasal 20 ayat yang kedua. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara-saudara, kenaikan Kristus ke surga adalah peristiwa penting dalam teologi. Sebab pada satu pihak hal itu adalah langkah kedua dalam pemulihan Kristus yang dimulai pada kebangkitannya, sedangkan pada pihak lain hal itu memulai pekerjaannya di masa kini. Peristiwa kenaikan Kristus ini terjadi di Betania di Bukit Zaitun. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50, kemudian Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-12. Caranya Kristus naik ke atas seolah-olah diangkat oleh awan. Kisah pasal 1 ayat 9. Naiknya bukan naik tiba-tiba, tetapi bergerak, naik semakin ke atas, meskipun tidak makan waktu lama. Sesudah itu, 2 orang malaikat muncul dan berjanji bahwa ia yang baru saja terangkat dari antara mereka akan kembali lagi dengan cara yang sama. Mungkin tidak ada salahnya kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 1 ini, bagian yang sangat terkenal yang menjelaskan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara-saudara, kita bisa mendapatkan informasi dari sini bahwa sebagaimana Yesus naik ke surga, dengan cara yang sama Yesus juga akan datang kembali pada kedatangannya yang kedua. Untuk memperjelas bagian atau pengajaran tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat sebuah cuplikan video yang
berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Wait. Don't be afraid. Where is the child? We have come a long way to greet him. This is the King of Israel, who will take away the sins of the world. I did not know where we were to find. And coming here, a stable. I thought my brothers were mistaken. But now I see the justice of it. There could be no other. Ya, itu tadi video yang menjelaskan tentang kematian dan sekaligus kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Baik, selanjutnya kita masuk pada karya Kristus di masa kini. Di bagian keempat, karya Kristus di masa kini. Ada beberapa karya Kristus di masa kini. Yang pertama adalah Kristus menjadi Tuhan atas alam semesta. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Yesus berkuasa atas penguasa-penguasa dan kekuatan-kekuatan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kemudian dikatakan Kristus sebagai kepala gereja. Efesus pasal 1 ayat 22. Kristus dinyatakan sebagai Tuhan atas semesta, tapi juga sebagai kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya, sedangkan Yesus adalah kepala gereja. Selanjutnya, Kristus pemberi hidup dan pengharapan. Roh Kudus diutus Tuhan ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan meyakinkan, melahirkan kembali, memeteraikan, mendiami, dan membaptiskan orang percaya. Tetapi Kristus tetap berfungsi sebagai pemberi hidup dan pengharapan. Dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, pasal 10 ayat 10, pasal 11 ayat 25, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Kolose pasal 3 ayat 4, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12. Bagian selanjutnya adalah Kristus sebagai imam besar. Karya Kristus di masa kini, Kristus sebagai imam besar. Dapat kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 15. Nah, sebagai imam besar, Yesus lebih tinggi dari Harun karena ia tanpa dosa. Harun memiliki dosa, tetapi Yesus tanpa dosa, dan menjadikan dirinya sebagai domba yang dikorbankan, sebagai korban yang sempurna. Kemudian ada karya Kristus yang dilukiskan dalam beberapa gambaran atau lukisan. Misalnya, Kristus dilukiskan sebagai gembala agung. Ya. Kita melihat dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4, di mana sebagai gembala agung Yesus mencari dan menyelamatkan domba-dombanya. Kita orang percaya domba-dombanya. Yesus memimpin dan melindungi domba-dombanya, orang percaya.
yang pada hakikatnya tidak berdaya, lemah dan tidak berdaya. Kemudian lukisan yang selanjutnya juga yang menyatakan peran Kristus di masa kini adalah Kristus sebagai pokok anggur. Ya, ayat yang sangat terkenal Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Nah, ada beberapa prinsip yang bisa kita ambil dari bagian ini. Pertama, buah yang benar itu diperoleh karena adanya hubungan yang benar dengan pokok anggur yang benar. Penekanannya dalam pasal 15 ayat yang ke-6 lebih mengutamakan kegiatan Tuhan dalam pemeliharaan carang yang berbuah itu. Dan persyaratannya ialah hubungan yang benar dengan pokok anggur. Persyaratan utama untuk berbuah ialah tetaplah kamu di dalam aku, di dalam Yesus maksudnya. Merupakan jenis hubungan di mana orang-orang percaya memperoleh keuntungan penuh dari Kristus. Hal ini menuntut ketaatan kepada Kristus seperti tertera dalam perintah Yesus itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah gambaran yang selanjutnya, Kristus sebagai batu penjuru. Nah, ini dapat kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 8, Efesus pasal 2 ayat 20. Dalam ayat ini, Kristus digambarkan sebagai alas atau fondasi yang tidak bisa ditiadakan. Apabila orang-orang percaya ingin hidup, mereka berguna baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Lukisan yang selanjutnya adalah Kristus sebagai kepala gereja. Tadi sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Sebagai kepala gereja, Kristus memimpin dan mengarahkan kelompok orang-orang percaya yang dinyatakan sebagai tubuhnya. Anggota tubuh Kristus memiliki persamaan-persamaan yang membedakan mereka dari hidup yang lama. Ya, ini tentunya berbeda. Kalau belum percaya maka hidupnya kacau. Sesudah percaya ada perubahan hidup yang sangat drastis. Jadi pengertian Kristus sebagai kepala gereja menunjuk kepada fungsinya sebagai Tuhan yang memiliki kuasa untuk memimpin. Tetapi Yesus bukan saja memimpin, melainkan juga mendewasakan dan mengasihi tubuhnya, yaitu gerejanya. Lukisan yang selanjutnya adalah Kristus sebagai Adam terakhir. Kita tahu Adam yang pertama gagal, Yesus sebagai Adam yang kedua melaksanakan tugas dan karyanya dengan baik. Itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai dengan ayat 47, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Galatia pasal 6 ayat 15, Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21, Efesus pasal 2 ayat yang 10. Nah, semua nats yang ada menunjukkan bahwa pekerjaan Yesus sebagai Adam yang terakhir menciptakan suatu manusia baru yang terdiri dari orang-orang percaya yang telah memiliki hidup kekal dari Kristus. Lukisan yang terakhir yaitu Kristus sebagai mempelai laki-laki. Nah, lukisan ini menunjukkan bahwa pengalaman puncak orang-orang percaya sebagai tubuhnya dalam menerima kerajaan Kristus sebagai Tuhan itu. Pekerjaan Kristus bagi mempelai ialah menyiapkan tempat bagi mempelai perempuan itu di akhirat. Nah, ini terjadi ketika orang-orang percaya diangkat oleh Tuhan, kemudian masuk dalam kursi pengadilan, kemudian sesudah itu masuk dalam pesta perjamuan kawin. Yohanes pasal 14 ayat 2. Selanjutnya menyiapkan tubuhnya sebagai mempelai yang tak bercela. Ini termasuk penyucian yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Persiapan itu dilaksanakan melalui kematian salib. Ketika Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian ada penyucian pada masa kini, Efesus pasal 5 ayat 26. Dan persatuan puncak, Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Mungkin saya akan membacakan Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Efesus pasal 5 ayat
25 sampai dengan 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kemudian, saudara-saudara, kita akan masuk pada bagian yang selanjutnya, yang kelima, karya Kristus di masa yang akan datang. Karya Kristus di masa yang akan datang ini menyangkut peristiwa rapture atau pengangkatan gereja. Kemudian ada hakim di bema, ibadah raya di surga, pesta perkawinan anak domba, hakim di bumi, kemudian raja di kerajaan Shalom, penghakiman malaikat-malaikat yang jatuh, penghakiman di takhta putih besar, dan kerajaan Allah yang kekal. Nah, kita akan menjelaskan bagian-bagian yang intinya saja. Karya Kristus di masa yang akan datang. Kita mulai dari bagian A, yaitu rapture atau pengangkatan gereja. Rapture atau pengangkatan gereja. Dalam peristiwa ini, Tuhan akan datang di udara sesudah sangkakala dibunyikan untuk menyongsong umatnya, yakni tubuh Kristus. Ini bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan 17. Ia datang sebagai mempelai laki-laki yang menyongsong gereja sebagai mempelai perempuan di udara. Sekali lagi penekanannya adalah di udara, tanpa menginjakan kakinya di bumi. Kemudian sesudah itu akan ada peristiwa di mana Yesus menjadi hakim di bema atau kursi pengadilan Kristus. Ini saat di mana orang-orang percaya akan menghadap Yesus sebagai hakim, dan masing-masing akan memberi pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukannya selama dia hidup di dunia, entah itu perbuatan baik ataupun jahat. Ini kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Nah, perlu diketahui bahwa penghakiman di bema atau kursi pengadilan Kristus ini isunya bukan berbicara tentang keselamatan orang percaya, bukan berbicara selamat atau tidak selamat, sebab peristiwa ini terjadi di surga. Ini hanya mengevaluasi kualitas kehidupan orang percaya sesudah dia percaya kepada Tuhan, apakah hidupnya berkualitas atau tidak. Jadi bukan berbicara selamat atau tidak selamat. Sesudah itu akan ada ibadah raya di surga. Sesudah peristiwa bema atau pemberian mahkota, umat Allah memasuki ibadah raya di surga. Jika diperhatikan dalam struktur kitab Wahyu, peristiwa ini terjadi sesudah masa gereja dan sebelum masa tribulasi. Wahyu pasal 4 dan 5. Sesudah peristiwa ibadah raya di surga akan ada pesta perkawinan anak domba. Nah, setelah ibadah raya di surga, umat Allah yang telah memperoleh tubuh baru memasuki pesta perkawinan anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kristus di sini bertindak sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai perempuan yang berpakaian kain lenan halus yang berkilauan kebenaran dan kekudusan. Puncak sukacita kedua ialah saat mempelai menikmati persekutuan yang abadi. Wah, ini luar biasa. Kemudian karya Kristus yang selanjutnya adalah menjadi hakim di bumi atau perang di Armageddon. Sementara Kristus dan gereja menikmati keindahan persekutuan di surga, di bumi terjadi masa siksaan karena penuangan muka dan penganiayaan oleh antikristus sebagai wakil setan. Bangsa-bangsa di dunia menyatu di bawah pimpinan antikristus. Wahyu pasal 6 ayat 6 sampai 18.
Semua bangsa itu dihimpunkan di lembah Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat 16. Tuhan Yesus turun ke bumi dengan menunggang kuda putih dengan pedang dan api dari mulutnya. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Ia menghancurkan secara dahsyat semua musuh-musuhnya, baik penguasa maupun umat manusia yang menolaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian peran Kristus yang selanjutnya adalah menjadi raja di kerajaan Shalom atau kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai. Sesudah penghakiman dan penghukuman terhadap manusia, setan dirangkai di jurang maut selama 1000 tahun. Kita bisa melihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 4. Kristus menjadi raja di atas segala raja, yaitu gereja. Ia merealisasikan pemerintahnya di bumi selama 1000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Kemudian sesudah itu Yesus akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Ya. Kemudian sesudah itu Yesus akan menjadi hakim di takhta putih besar. Ya. Yesus akan menjadi hakim dalam pengadilan takhta putih besar. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11. Dan sesudah itu akan memasuki kerajaan Allah yang kekal. Di Yerusalem baru, anak Allah akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan tinggal selama-lamanya bersama dengan umatnya, yaitu gereja yang telah memperoleh tubuh yang baru. Saudara-saudara, untuk memperjelas karya Kristus di masa yang akan datang, saya sudah menyiapkan satu cuplikan video yang menjelaskan, walaupun tidak seluruhnya peristiwa yang ada di sini, paling tidak beberapa garis besar peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan videonya. Rapture bukanlah pengajaran yang radikal. Pengajaran tentang rapture bukan milik aliran Pantekosta atau karismatik, karena itu sudah tertulis dalam Alkitab. Rapture adalah pilihan satu-satunya anak Tuhan untuk menghindar dari masa kesukaran besar akibat pemerintahan antikris. Bila tidak ikut dalam rapture, kita akan masuk dalam pemerintahan antikris tersebut. Kita akan dipaksa untuk menerima tanda binatang itu yang dipasang pada tubuh kita dalam bentuk microchip. Firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dari sini kita bersama-sama ke perjamuan pernikahan anak domba, di mana kita semua adalah mempelai perempuan dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Orang-orang yang tidak rapture akan tinggal di bumi dan mengalami masa kesukaran besar, penganiayaan oleh pemerintahan antikris. Orang-orang percaya yang selama ini tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan akan dimurnikan kembali. Mereka akan dikejar, disiksa, dan dipaksa untuk memakai tanda binatang atau microchip itu. Rapture pasti dialami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri, seperti kisah 5 gadis bijaksana yang memiliki persediaan minyak sampai mempelai laki-laki datang. Minyak itu berbicara tentang kasih kepada Tuhan yang terrealisasi dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk itu, marilah kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Jangan kita mengkhianati Tuhan Yesus, supaya pada akhirnya kita hidup bersama Yesus selama-lamanya di Yerusalem baru.
Semoga video yang tadi bisa menjelaskan materi dalam bagian ini dan menambah pemahaman saudara-saudara terkait dengan karya Kristus di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir kita akan masuk dalam karya Kristus dalam teologi masa kini. Ya. Saudara-saudara, ada beberapa bagian penting yang perlu dibahas dalam berbicara tentang konsep Kristus dalam teologi masa kini. Yang perlu kita bahas adalah pertama, ada beberapa perdebatan yang terjadi secara kristologis. Pokok perdebatan itu paling tidak menyangkut aspek dari doktrin kristologi. Seperti yang pertama adalah mengenai keilahian dan kemanusiaan Kristus. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah, benarkah Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati? Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan sifat dan kepribadian Kristus. Apakah Yesus memiliki sifat dan pribadi ganda atau hanya memiliki sifat dan pribadi tunggal? Pertanyaan yang ketiga adalah menyangkut eksistensi dan kealahan Kristus. Sejak kapankah Kristus ada menjadi Allah? Pernahkah Yesus bukan Allah? Nah, terkait dengan ini ada beberapa pandangan yang meragukan baik keilahian Yesus maupun kemanusiaan Yesus. Saya akan menyampaikannya secara singkat. Pandangan-pandangan tersebut yang pertama adalah monarkianisme. Paham ini menekankan pada kesatuan dan ketunggalan Kristus, bukan pada kepribadiannya. Paham ini pertama kali dicetuskan oleh Theodotus dari Bizantium pada tahun 190 di Roma. Paham ini dilanjutkan oleh Artemon yang juga disebut sebagai Theodotus. Kemudian monarkianisme dinamis menganggap bahwa Yesus hanya sebagai manusia biasa yang bermoral tinggi. Paham ini juga dikenal dengan adopsionistik yang mengajarkan bahwa Yesus sesungguhnya hanya manusia biasa yang bermoral tinggi. Kemudian, pandangan yang keliru yang selanjutnya adalah monarkianisme modalistik yang mengajarkan bahwa Allah hanya memiliki satu pribadi yang menyatakan diri dalam 3 fungsi dan gelar. Ya, kelompok ini berpendapat oleh karena seluruh kealahan Allah berdiam dalam satu pribadi Yesus yang tunggal, maka tentunya Allah hanya memiliki satu pribadi, yaitu Yesus sendiri, yang menyatakan diri dalam 3 gelar, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentunya paham ini kita tolak. Kemudian paham yang tidak sesuai dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan adalah Sabellianisme. Sabellius mengajarkan bahwa Allah hanya memiliki satu pribadi, namun ia menyatakan diri melalui peran yang berbeda. Ini tentu juga kita tolak. Kemudian yang selanjutnya adalah triteisme. Disebut sebagai triteisme karena paham ini secara terang-terangan mengajarkan bahwa formulasi Tritunggal ialah 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Dengan demikian doktrin Tritunggal dipahami sebagai 3 Allah yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini juga kita tolak. Kemudian paham yang selanjutnya adalah subordinasionisme. Paham ini merumuskan konsep Allah Tritunggal dengan cara menempatkan 3 pribadi Allah Tritunggal ke dalam sebuah strata hierarki tertentu. Kelompok ini mengajarkan bahwa pribadi tertinggi dalam Allah Tritunggal adalah Bapa. Sesudah itu pribadi Anak yang menduduki posisi yang kedua, yang lebih rendah dari Bapa. Sedangkan Roh Kudus adalah pribadi yang paling rendah di antara ketiga pribadi Allah Tritunggal. Ajaran ini terlihat dalam tulisan Justin Martyr, Origen, dan Tertullian. Ini tentunya tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Nah, kemudian ada beberapa kelompok yang mempersoalkan tentang pribadi Tuhan Yesus di abad kedua.
Ada doketisme yang mengajarkan bahwa Kristus sesungguhnya tidak memiliki tubuh insani, namun ia hanya sebagai roh yang menempatkan diri seperti manusia. Nah, ini juga kita tolak. Kemudian ada paham ebionitisme yang mengajarkan bahwa Maria tidak mengandung firman, sebab Maria tidak lebih tua dari firman itu. Ia tidak ada sebelum segala zaman. Nah, ini juga ditolak. Kemudian ada beberapa paham yang berkembang pada abad keempat dan abad yang kelima. Misalnya Arianisme. Ya. Arianisme, paham ini dipelopori oleh Arius yang lahir di Alexandria kira-kira pada tahun 250 Masehi. Arius menolak konsep teologi Alexandria, yaitu homoousios. Homo artinya satu dan ousia hakikat, artinya bapa dan anak sehakikat atau setara. Sebaliknya ia berpendapat hanya bapa sebagai Allah sejati, sedangkan anak yaitu Yesus atau Logos dilahirkan dan dicipta oleh Bapa. Yesus hanya merupakan satu makhluk yang dapat berdosa dan yang tidak sempurna. Ini tentu adalah paham yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ini harus kita tolak. Kemudian Apollinarisme. Paham ini dipelopori oleh anak dari Apollinaris yang juga bernama Apollinaris. Ya. Menurut ajaran Apollinarisme, karena Kristus lahir sebagai manusia, maka ia memiliki tubuh, jiwa, dan roh ilahi, yaitu Logos. Namun roh ilahi itu bukan roh manusia. Roh Logos tersebut menguasai tubuh dan jiwa Yesus yang pasif. Karena sifat kemanusiaan Kristus yang pasif dan lemah, maka lambat laun sifat keilahiannya yang lebih kuat akan menelan sifat kemanusiaannya yang lemah. Sehingga yang dominan di dalam diri Yesus adalah karakter keilahiannya. Ini juga harus ditolak karena tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Kemudian paham yang selanjutnya adalah Nestorianisme. Ya. Nestorius merumuskan bahwa dua sifat Allah, yaitu sifat Allah dan manusia, sifat Yesus maksudnya tadi, sifat Allah dan manusia, dan dua pribadi Allah dan manusia dipersatukan dalam diri Yesus. Karena itu Kristus memiliki dua sifat dan dua pribadi. Ya, ini tentu juga harus ditolak karena tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah Eutyches, merupakan penganut dari monofisitisme dari Alexandria. Ya. Eutyches menentang ajaran Nestorianisme. Ia mengajarkan bahwa karena sifat Allah lebih kuat dari sifat manusia, maka tentunya sifat kemanusiaan Yesus yang lemah tidak bereksistensi karena ditelan oleh sifat kealahannya yang kuat. Nah, semua pandangan-pandangan ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu harus ditolak. Nah, lantas seperti apa formulasi atau ajaran yang benar terkait dengan Yesus Kristus? Konsili Salcedo memutuskan dan menetapkan bahwa Kristus hanya memiliki satu pribadi dan dua sifat, yaitu sifat Allah dan sifat manusia. Karena dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kedua sifat itu menyatu dalam satu pribadi Yesus melalui peristiwa inkarnasi hingga saat ini, bahkan selamanya. Namun perbedaan kedua sifat tersebut tidak saling mengurangi atau mengalahkan, atau bahkan menghilangkan salah satu sifat yang lebih lemah, yaitu sifat kemanusiaannya, dan hanya memunculkan sifat yang lebih unggul, yaitu sifat keilahiannya. Namun masing-masing sifat tetap dipertahankan, sehingga kedua sifat tidak terbagi dan tidak terpisah
menjadi dua sifat yang membentuk dua pribadi. Sebaliknya, kedua sifat tersebut menyatu dan berdiam dalam satu pribadi Yesus, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sejak penyatuan kedua sifat Yesus melalui peristiwa inkarnasi, maka hingga saat ini bahkan selama-lamanya kedua sifat tersebut tidak akan berubah dan terpisah atau saling menghilangkan antara satu sifat dengan sifat lainnya. Karena penyatuan sifat Allah dan sifat manusia di dalam pribadi Yesus melalui inkarnasi bersifat kekal. Nah, ini bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Kisah pasal 1 ayat 11, Kisah 7 ayat 55, dan Wahyu pasal 1 ayat 7, Wahyu pasal 2 ayat 3, dan ayat yang ke-16. Perkembangan mengenai konsep tentang kristologi dibahas kemudian dalam abad pertengahan, kemudian masa reformasi, ada berbagai pandangan di sana, dan sampai kepada masa modern. Ya. Nah, di masa modern, karena ini dipengaruhi oleh filsafat, maka pandangan-pandangan yang dihasilkan itu terjadi pergeseran dari metode penafsiran biblikal yang bersifat induktif menjadi penafsiran deduktif, subjektif, dan filosofis, yaitu merumuskan doktrin teologi berdasarkan persepsi subjektif dan pendekatan filsafat deduktif, sehingga hasilnya adalah pandangan yang menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan pandangan yang menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Misalnya seperti Friedrich Schleiermacher yang menjelaskan bahwa Yesus adalah pribadi ideal karena memiliki kesadaran akan Allah, karena Kristus itu tidak berdosa. Yesus hanya manusia biasa tanpa berbuat dosa, memiliki karakter supranatural, tetapi ia bukan Allah. Nah, ini tentunya sudah dipengaruhi oleh filsafat. Kemudian ada Immanuel Kant. Sama, dia juga menyangkal akan sifat kealahan dan kemanusiaan dari Kristus. Hegel juga begitu. Kristus hanya sebagai seorang guru etika yang terbaik yang pernah ada. Ia bukan Allah, namun hanya sebagai manusia biasa. Ludwig Feuerbach juga mengajarkan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat ilahi, karena karakter-karakter ilahi yang ada pada Allah merupakan hasil pemberian dan pengakuan orang-orang percaya kepadanya. Ini tentunya tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Dan ada juga Albert Rich yang mengajarkan tentang teologi nilai moral. Baginya Kristus adalah manusia yang mengalami kuasa Allah. Yesus hanyalah sebagai teladan atau guru secara moral. Kemudian ada Karl Barth yang menolak Yesus bukan sebagai firman Allah. Kemudian yang terakhir ada Paul Tillich yang mengajarkan bahwa Kristus merupakan kesatuan Allah dengan manusia sebagai perwujudan dari manusia yang sesungguhnya yang berjumpa dengan Allah. Karena itu Tillich berpendapat bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diangkat oleh Allah menjadi Kristus. Nah, di sini kita melihat bahwa pandangan-pandangan tadi yang keliru, pandangan-pandangan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, secara khusus pada abad modern, adalah karena dipengaruhi oleh filsafat. Mereka tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai sumber utama dari pengajaran, tetapi sudah memasukkan filsafat sehingga penafsirannya bergeser dari induktif Alkitabiah menjadi deduktif filosofis, dan yang terjadi adalah penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan.
Terakhir, saudara-saudara, sebagai kesimpulannya, perlu dipertegas. Kesimpulannya adalah berbicara tentang konsep Kristologi. Kesimpulannya adalah satu, Yesus adalah Allah. Dia memiliki dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia. Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kedua, Yesus adalah Allah karena keberadaannya dari kekekalan masa lampau sampai kekekalan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, Yesus adalah juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, Yesus adalah raja di atas segala raja. Pada masa yang akan datang, dia akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal, kerajaan surga. Kemudian akan tinggal di dalam Yerusalem yang baru. Dan sekaligus juga kedatangannya akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Karena itu sebagai pesannya, bagi orang yang belum percaya, mari saudara-saudara ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah, dia juru selamat, dia adalah raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Ambil keputusan saudara untuk percaya kepada Yesus. Dan kepada orang yang percaya, mari kita tetap setia dalam pengiringan kita, dalam iman kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepadanya. Demikian saudara-saudara pemaparan saya terkait dengan konsep Kristologi. Kiranya pemaparan ini, presentasi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.